Oke, kali ini kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Perhatikan fungsi berikut. Saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Maka saya peroleh turunannya f aksen x itu sama dengan 2x. Kalau saya punya fungsi yang lain, fx sama dengan x kuadrat min 3, maka hasilnya sama, f aksen x sama dengan 2x. Kalau saya punya fungsi yang lain, x kuadrat ditambah 10, maka diperoleh hasil yang sama, yaitu f aksen x juga sama dengan 2x. Jadi ini disebut dengan turunan dari fx. Sedangkan fungsi ini disebut dengan anti turunan dari f aksen x. Jadi kalau bisa saya katakan, perhatikan begini, kalau saya mempunyai fx sama dengan x kuadrat ditambah c, c itu adalah konstanta adalah sembarang bilangan real, maka saya memperoleh f aksen x itu sama dengan x. Saya bisa katakan bahwa anti turunan dari f aksen x sama dengan 2x adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah c. Nah, proses untuk mendapatkan anti turunan itu kita namakan integrasi. Proses untuk mendapatkan anti turunan disebut integrasi atau bisa dikatakan integral, sama saja. Sehingga notasi yang digunakan, notasi integral itu dituliskan seperti ini notasinya. Integral f aksen x dx itu sama dengan fx ditambah c. Ini yang disebut dengan integral tak tentu. Jadi inilah yang dinamakan di notasi ini bernama dengan integral tak tentu. Oke, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara menyelesaikan integral x kuadrat dx. Nah,
Ini bagaimana cara menyelesaikan integral X kuadrat dx. Oke, perhatikan berikut. Kalau saya usahakan sekarang kita perhatikan ini. Kalau misalnya saya punya ini, misal fx itu sama dengan a x pangkat n. Kalau fx sama dengan a x pangkat n, maka saya mendapatkan ini. Maka f aksen x-nya itu sama dengan a kali n x n min 1. fx sama dengan fx. Misal fx sama dengan a x pangkat n, maka f aksen x sama dengan a n x pangkat n min 1. Nah, kalau saya tuliskan dalam notasi integral, maka saya punya begini. Ya. A n x pangkat n min 1 dx itu sama dengan a x pangkat n ditambah c. Nah, gitu. Jadi kalau saya mempunyai, sekali lagi, kalau saya mempunyai fx sama dengan ax pangkat n dan turunannya adalah a kali n x pangkat n min 1, maka ini notasi integralnya. Sekarang kalau kita ingin menghitung integral x kuadrat dx, maka integral x kuadrat dx ini saya bandingkan dengan ini, integral x kuadrat dx saya bandingkan dengan ini, integral a n x pangkat n minus 1 dx. Jadi integral x kuadrat dx sama dengan integral a n x pangkat. Dari persamaan ini saya peroleh x kuadrat itu sama dengan a n x pangkat n min 1. Di sini ini ada angka 1 sebetulnya di sini. Nah, sehingga 1 itu sama dengan a kali n. Dan 2 itu sama dengan n min 1. Jadi di sini n-nya sama dengan 3. Kalau begitu 1 sama dengan 3a, karena n-nya 3. Sehingga a sama dengan 1/3. Nah, perhatikan ke sini. Kalau begitu, ini kan saya tuliskan begini. A x pangkat n ditambah c. Maka saya peroleh a-nya itu 1/3, kemudian n-nya itu adalah 3 ditambah c. Jadi saya punya hasil, kalau saya punya integral x kuadrat dx, maka hasilnya ini. Ini integral x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Nah, sekarang bagaimana menghitung ini integral x pangkat 3 dx? Sama dengan tadi, saya buat persamaan jadi a n x pangkat n min 1 dx. Jadi x pangkat 3 sama dengan a n x pangkat n min 1. Dari sini 1 sama dengan a kali n, dan 3 sama dengan n min 1. Dari sini n-nya sama dengan 4. Dari sini kalau n-nya 4, maka berarti a-nya sama dengan 1/4. Jadi
X pangkat 3 itu saya katakan ini, itu, ini. Jadi X pangkat 3 dx itu sama dengan, kembali, ini sama dengan A-nya adalah 1/4, N-nya adalah 4 ditambah C. Jadi, kalau saya lihat ini. Nah, sebetulnya hasil ini berpola. Ini ada polanya, perhatikan ya. Kalau saya punya X pangkat 2 dx, saya punya 1/3 X pangkat 3 ditambah C. Kalau saya punya X pangkat 3 dx, maka saya punya 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Nah, sekarang kalau saya punya X pangkat 4, bisa kita duga sebetulnya. Perhatikan sekarang. Kalau ini 2, ini 3, ini 3. Kalau ini 3, ini 4, ini 4. Berarti saya punya ini 1/5 X pangkat 5 ditambah C. Jadi kalau gitu saya punya ini X pangkat 5 itu sama dengan 1/6 X pangkat 6 ditambah C. Nah, ini berpola ini. Kalau gitu saya punya begini. Kalau X pangkat R dx itu berapa? Berarti sama dengan 1/R ditambah 1 X pangkat R ditambah 1 tambah C. Nah, inilah. Jadi sementara kita mempunyai rumusan ini. Nah, kita punya rumusan integral X pangkat R dx sama dengan 1/R ditambah 1 X pangkat R ditambah 1 plus. Oke, selama ini contoh yang kita gunakan R-nya itu selalu bilangan bulat. Apakah R-nya bisa? Apakah R-nya juga berlaku? Apakah R berlaku untuk bilangan pecahan? Nah, gitu ya. Nah, kita coba aja sekarang. Bagaimana menghitung X pangkat setengah dx? Sama, kita bandingkan lagi. Integral AN X pangkat N minus 1 dx. Nah, berarti di sini X pangkat setengah sama dengan AN X pangkat N minus 1. Nah, berarti 1 sama dengan A kali N dan setengah sama dengan N dikurang 1. Nah, berarti kalau gitu N-nya sama dengan 1/2. Pindah-pindah ke sini. Jadi 1 pindah ke sana jadi menjadi 1/2 atau 3/2. Jadi kalau gitu 1 sama dengan 3/2A. Kalau gitu A-nya sama dengan 2/3. Jadi kalau begitu hasilnya adalah integral X pangkat setengah adalah A-nya. Ini kan sama dengan A kali X pangkat N ditambah C. Dan ini sama dengan A-nya adalah 2/3 X pangkat 3/2 tambah C. Jadi rumusan ini, rumusan kita lihat ini, ini berlaku juga untuk bilangan tidak harus bulat, rasional juga. Nah, sekarang bagaimana untuk R sama dengan min 1? Nah, ini yang perlu kita cermati. Sekarang kalau dari rumusan ini, mana sekarang?
Apakah berlaku untuk R sama dengan 1? Perhatikan. Kalau saya punya ini. Kalau saya punya integral X pangkat R dx sama dengan 1/R ditambah 1 XR ditambah 1 ditambah C. Nah, kalau R-nya sama dengan min 1, berarti ini sama dengan 0. Perhatikan, 1 dibagi 0 ini dikatakan tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, bagaimana agar rumusan ini, lagi rumusan integral X kuadrat integral X pangkat R dx itu sama dengan R ditambah 1 X pangkat R plus 1 ditambah C. Ini masih tetap berlaku, maka kita batasi. Jadi rumusannya bisa saya tuliskan begini. Jadi kita dapatkan rumusan integral X pangkat R dx sama dengan 1/R ditambah 1 X pangkat R ditambah 1 ditambah C dengan R tidak boleh sama dengan minus 1. Jadi kita batasi bahwa formula ini bisa kita terapkan untuk menghitung integral dari X pangkat sesuatu dx, tetapi sesuatu itu tidak boleh sama dengan minus 1. Jadi X pangkat R bisa kita hitung integral X pangkat R dx asalkan R-nya tidak sama dengan minus. Oke, semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Tapi sekarang saya akan berikan satu masalah baru, misalnya gini. Bagaimana cara menyelesaikan integral 5x pangkat 2 dx. Kalau tadi hanya integral x kuadrat dx, sekarang bagaimana kita menyelesaikan integral 5x kuadrat dx? Nah, sebetulnya caranya sama. Kalau saya punya ini, berarti ini saya buat persamaan dengan seperti tadi. Dx itu sama dengan integral A kali N X pangkat N-1 dx. Nah, gitu. Dari sini, maka saya peroleh 5x kuadrat itu sama dengan A kali N X pangkat N-1. Jadi kalau gitu 5 sama dengan A kali N. Dan X kuadrat sama dengan X pangkat N-1. Dari sini berarti 2 sama dengan N-1. Sehingga N-nya di sini sama dengan 3. Nah, kalau begitu 5 sama dengan A kali 3. Berarti A-nya sama dengan 5/3. Jadi saya bisa katakan ini hasilnya sama dengan A X pangkat N ditambah C. Dan ini A-nya adalah 5/3. 5/3 X pangkat 3 tambah C. Sebetulnya kalau saya tuliskan, ini tetap seperti tadi. 5 kali sepertiga X pangkat 3 ditambah C. Jadi kalau saya lihat, jadi 5-nya ini tidak berubah. Ya kan? Jadi, saya bisa katakan lagi, sekarang saya punya rumus. Jadi kalau gitu, saya bisa punya rumus integral A ini sembarang konstanta, bisa seperti 5 tadi, X pangkat R dx itu sama dengan A tetap R ditambah 1 X pangkat R ditambah 1 ditambah C dengan
R-nya tidak boleh sama dengan minus 1. Oke, sekarang bagaimana kalau permasalahan integral itu bisa lebih kompleks lagi? Misalnya begini, saya punya permasalahan gini, integral x kuadrat ditambah 3x dikurang 1/akar x, gitu ya, ditambah 2 dx, misalnya gitu. Ini dapat diselesaikan dengan integral itu sebagai gini, x kuadrat dx ya ditambah integral 3x dx ditambah integral ini bukan ditambah, ini minus mestinya ya, ini bukan tambah tapi ini minus, nah gitu ya, minus 1/akar x dx ditambah integral 2 dx, gitu ya. Ini kalau kita selesaikan satu persatu jadi begini, integral x kuadrat dx tadi sudah ya, ini 1/3 x pangkat 3, gitu ya. Nah, c-nya nanti di belakang aja. Kemudian integral 3x dx berarti r-nya 1 kan, berarti 3/2 x pangkat 2. Sekarang kalau saya punya ini integral 1/akar x dx, berarti ini sama dengan integral 1/akar x adalah x pangkat setengah dx, dan ini sama dengan kalau saya naikkan x pangkat min setengah dx. Jadi kalau saya tuliskan 1/min setengah ditambah 1 x pangkat min setengah ditambah 1, nah gitu ya. Jadi ini sama dengan min setengah tambah 1 setengah, setengah berarti ini 2, gitu ya. Berarti ini x pangkat setengah. Nah sekarang bagaimana dengan integral 2 dx? 2 dx berarti sama dengan integral 2x, itu sebetulnya sama dengan 2x pangkat 0 dx. Jadi r-nya 0 di sini. Kalau r-nya 0, maka berarti ini 2/1 ya, ditambah x pangkat 1. Nah, jadi ini sama dengan 2x. Sekarang kalau semasuk sudah kita selesaikan, sekarang tinggal kita lihat ini hasil dari ini ya, ini lihat ya. Ini sekarang integralnya adalah sama dengan, nah kita lihat ini ini jadi 1/3 x pangkat 3 ditambah ini ya, tambah ini menjadi 3/2 x pangkat 2. Kemudian kita lihat ini tambah ini dikurangi, kan? Dikurangi dengan hasil dari ini 2x pangkat setengah, kemudian ditambah ini, nah, ditambah dengan 2x ditambah dengan c. Inilah solusi dari integral x kuadrat tambah 3x min 1/akar x ditambah 2 dx. Oke, sekarang saya kasih contoh lain, misalnya begini, integral, ada diminta mengerjakan integral x akar x ditambah 3x kuadrat, nah gitu ya. Misalnya gini, bagaimana menyelesaikan ini? Kita lihat ini. Nah, jadi ini bisa saya tuliskan begini, integral x akar x dx ditambah integral akar 3 dari
X kuadrat dx. Ini saya tuliskan X, ini X pangkat setengah dx ditambah ini adalah X kuadrat pangkat sepertiga. Nah, gitu ya. Kalau perpangkatan bilangan dasarnya sama, di sini sama-sama X. Di sini bilangan angka 1 sebetulnya. Nah, berarti ini sama dengan integral X pangkat 3/2 dx. Nah, X kuadrat pangkat sepertiga, berarti pangkatnya dikalikan. Berarti ini menjadi X pangkat 2/3. Nah, gitu ya. Dan ini R-nya berarti 3/2. Saya tulis gini aja. 1/3/2 ditambah 1. X pangkat 3/2 ditambah 1. Tambah 1/2/3 ditambah 1. X pangkat 2/3 ditambah 1. Tambah C. Nah, gitu ya. Jadi, kalau saya lihat hasilnya 3/2 tambah 1. Berarti 1 tuh sama dengan 2/2. Berarti 1/5/2. X pangkat ini 5/2. Tambah 2/3 ditambah 1 sama dengan 3/3 satunya ini. Berarti sama dengan 1/5/3. X pangkat 5/3 ditambah C. Itu dalam bentuk sederhana, kan naik aja nih. Jadi 2/5 X pangkat 5/2 ditambah 3/5 X pangkat 5/3 ditambah C.